Ya, buat kami dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami paham firman Tuhan, sehingga di dalam pemahaman kami bisa berhasil hidup taat tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya dikasih tema what God wants women to be. Jadi apa yang Tuhan mau supaya wanita jadi ke depan, atau mungkin kita bisa bilang plan-nya Tuhan buat perempuan itu bagaimana ke depan. Jadi mari saya ajak teman-teman untuk buka dengan saya dalam Mazmur 68 ayat yang ke-11. Mazmur 68 ayat yang ke-11. Kalau semua sudah dapat, saya baca Mazmur 68 ayat 11. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Jadi begini, kata orang-orang pada ayat itu, kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata ini, Saba. Orang-orang itu sama dengan Saba. Saba itu artinya adalah begini, kerumunan perempuan yang diorganisir untuk suatu angkatan perang. Ulang ya. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Kata orang-orang itu menggunakan kata Ibrani Saba, itu penempatannya tuh feminin gitu. Makanya arti dari kata Saba itu artinya adalah kerumunan perempuan yang diorganisir untuk suatu angkatan perang. Berarti kan dari ayat ini, Alkitab lagi berupaya untuk beritahukan kepada kita ada dua sisi. Perempuan yang dimaksud bisa sama dengan gereja atau mempelai Kristus, tapi perempuan yang dimaksud di situ itu juga bisa kita. Berarti kan ini yang Alkitab beritahukan kepada kita, bahwa dalam cara Tuhan berpikir, pada bagian dari perencanaannya, perempuan itu didesain untuk menjadi angkatan perang. Itu Alkitab bilang tuh. Berarti pada cara Tuhan berpikir, Tuhan tidak pernah menempatkan perempuan itu pada posisi lemah. Nggak bisa apa-apa, lemah, gampang menyerah, nggak bisa bertanding, atau nggak bisa bertempur. Sebab dari ayat ini kita tahu betul bahwa ada tuh kerumunan perempuan yang diorganisir untuk suatu angkatan perang. Artinya tujuan paling akhir adalah berperang itu sendiri kan, melakukan tindakan berperang. Berarti perempuan-perempuan yang diorganisir untuk terlibat dalam sebuah angkatan perang adalah perempuan-perempuan yang telah diasah, telah dilatih begitu rupa, karena tujuan dari setiap pertempuran adalah kemenangan. Berarti Alkitab lagi mengarahkan kita kepada proyeksi berpikir begini. Sebagai perempuan, kita nggak boleh tuh ada pada posisi tidak terlatih. Sebagai perempuan, kita nggak boleh juga ada pada posisi gampang menyerah. Sebab semua orang akan berhadapan dengan pertempuran dalam hidup mereka. Dan sebagai perempuan, harusnya kita dikenal sebagai pribadi-pribadi yang sudah tahu betul bahwa memang saya sedang dipersiapkan untuk sebuah pertempuran dalam kehidupan. Karena memang saya sedang dipersiapkan, berarti orientasi terakhir haruslah begini, menang. Cukup jelas ini ya. Makanya kalau kalian buka, saya undang kita sama-sama buka di Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Sudah? Alkitab bilang begini, teman-teman. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sudah? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tadi saya bilang, dalam rencananya Tuhan, dalam proyeksi berpikirnya Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memposisikan perempuan sebagai golongan lemah. Itu nggak pernah.
Kecuali begini, di Perjanjian Baru, dalam kaitannya dengan suami dan istri, itu ada tuh ayat tertulis, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah." Nah, kenapa sampai kata itu dipakai dalam Perjanjian Baru? Itu hanya memproyeksikan bahwa begini, yang memimpin itu suami. Perempuan itu ada di bawah kepemimpinan kalau sudah ada di dalam keluarga. Tetapi ayat itu tidak menekankan bahwa perempuan adalah lemah. Karena di Kejadian pasal 2, kan waktu Tuhan cipta perempuan, Tuhan menjadikannya sebagai penolong yang sepadan untuk Adam. Kata penolong, sepadan, di situ kata Ibrani menggunakan kata eser kenegdo. Artinya adalah begini, 1, rekan kerja. 2, konektor. 3, sahabat. Lihat ya, lihat posisinya perempuan. Waktu Tuhan cipta Hawa, yang kemudian lahir sekian banyak, sekian miliar perempuan ini, termasuk saudara dan saya, ini yang Alkitab bilang, Tuhan menjadikan perempuan itu sebagai eser, gitu. Ezer itu juga bisa menggunakan kata azar. Azar itu artinya adalah pribadi yang kuat. Eser itu arti pertama tadi rekan kerja, 2, konektor, 3, sahabat. Lalu tadi saya bilang, eser itu sinonim dengan kata asar kalau dalam bahasa Ibrani. Kata asar sendiri itu artinya adalah menjadi kuat atau pribadi yang kuat. Berarti kan Alkitab bilang, perempuan itu dari awal, sejak mulai diciptakan, Tuhan itu telah menanamkan filosofi penting untuk perempuan yang nantinya akan berkelanjutan sampai kepada destiny-nya kita, angkatan perang. Pribadi-pribadi yang dipersiapkan untuk diorganisir untuk terlibat dalam sebuah angkatan perang. Kata eser kenekdo tadi artinya 1, orang-orang yang kuat. 2, rekan kerja. Ingat, di mana-mana rekan kerja itu posisinya sejajar. Nggak ada yang namanya rekan kerja, ada yang di bawah, dan ada yang di atas. Sebab kalau kita bicara tentang membangun usaha dan sistem partnership, sistem rekanan, itu posisinya akan sama-sama posisinya. 2, Alkitab bilang gini, penolong eser itu artinya adalah konektor. Makanya coba perhatikan, marketing hebat di dunia itu perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? 1 dulu, catat itu dulu. 2, ahli-ahli hubungan di dunia itu bukan laki-laki. Terbanyak diduduki oleh perempuan. Mengapa begitu? Sebab ternyata ini yang Alkitab bilang dari awal. Perempuan itu memang diciptakan dari awal untuk menjadi konektor. Dalam hubungan sosial, kemampuan laki-laki untuk terkoneksi dalam hubungan sosial itu tidak sehebat perempuan terkoneksi dalam hubungan sosial. Makanya kalau kita bertanya begini, what God wants women to be? Nah, pahamilah bahwa desain Tuhan dari awal, perempuan itu kuat. 2, perempuan itu rekan kerja. 3, perempuan itu konektor. Ada isu-isu sosial atau hubungan-hubungan yang rumit di dalam kehidupan sosial, itu terbanyak perempuan itu bisa memperbaiki hubungan. Nah, ketika seorang perempuan menjadi istri, lalu memposisikan diri sebagai penolong bagi suaminya, perempuanlah yang terbiasa akan menjadi pribadi yang sangat luwes, menjaga supaya hubungan itu tetap terjalin dengan baik. Itu secara natural. Karena memang Alkitab bilang kita diciptakan sebagai konektor. Makanya kalau ada perempuan yang nggak ahli dalam hubungan ya, nah itu harus dipertanyakan ulang. Jangan-jangan memang ada sakit di dalam yang kita belum selesaikan. Sebab semua perempuan itu seharusnya menjadi konektor dalam sebuah hubungan. Ketika ada hubungan yang terputus, ketika ada hubungan yang bermasalah, kehadiran kita itu seharusnya membuat hubungan itu terkoneksi kembali, gitu. Nah, kata penolong yang ketiga itu, yang keempat itu artinya adalah sahabat.
Sahabat, orang yang bisa dipercaya, orang tempat kita berbagi cerita, orang yang menyediakan telinga, orang yang memberikan pandangan karena punya wawasan. Berarti ini yang kita semua harus ingat dengan baik. Tuhan punya desain awal tentang perempuan itu top banget, keren banget. Nah, karena ini adalah desain awal Tuhan buat kita, nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Saya dikenal sebagai orang yang kuat nggak? Saya ini bisa memposisikan diri sebagai seorang rekan kerja nggak? Saya ini bisa menjadi konektor dalam hubungan nggak? Saya ini bisa dikenal sebagai sahabat yang baik nggak? Pendengar, orang yang bisa memberikan pandangan, arahan, pendapat, itu nggak? Sebab begini, dibutuhkan posisi kayak gini nih, supaya kita bisa berfungsi dengan baik sebagai perempuan. So, kalau pemahaman ini kita nggak paham dari awal, maka kita akan mengalami kesulitan untuk berfungsi maksimal sebagai layaknya seorang perempuan. Padahal tadi di kitab Mazmur yang kita baca adalah, Alkitab bilang, perempuan itu diorganisir untuk suatu angkatan perang. Orang yang diorganisir atau ditata untuk terlibat dalam sebuah angkatan perang, coba lihat, di dalam perang dibutuhkan orang kuat. Di dalam perang dibutuhkan rekanan. Di dalam perang dibutuhkan konektor untuk berbicara dengan musuh, untuk memicu sebuah pendamaian dalam hubungan berperang itu sendiri. Di dalam perang dibutuhkan orang yang berani mengeluarkan pendapat, seorang sahabat yang mendengarkan keluhan dan berani mengeluarkan pendapat. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau mengaku saya adalah perempuan, maka pertimbangkan 4 hal itu. Saya kuat nggak? Saya rekan kerja yang baik nggak? Saya konektor dalam hubungan nggak? Saya sahabat yang baik nggak? Sebab di awal kita didesain untuk kepentingan itu. Cukup jelas ini ya. Nah, sekarang mari saya undang untuk buka dengan saya dalam Amsal pasal 31. Tahu nggak kata perempuan di Kejadian pasal 2 itu, kata perempuan itu kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut Isa. Isa itu salah satu pengertiannya adalah wife, istri. Perempuan berdasarkan gender, karena perbedaan gender dengan laki-laki itu Isa, tapi Isa atau perempuan itu artinya juga adalah wife, istri. Makanya coba lihat, Amsal pasal 31. Amsal 31, nah itu kan ayat-ayatnya banyak banget. Saya nggak mungkin baca semua, jadi gini, saya kasih kesimpulan saja, dan saya menyarankan teman-teman untuk mencatatnya, supaya nanti ketika meeting kita selesai, saudara-saudara, teman-teman bisa merenungkannya gitu. Nah, Amsal pasal 31 itu bercerita tentang karakteristik perempuan yang layak untuk menikah dengan raja. Masih ingat kan? Lemuel itu raja. Mamanya Lemuel artinya ibu suri atau permaisuri hari itu. Ibu suri kasih tahu sama anak laki-lakinya, which is adalah raja. Lemuel, kalau mau cari istri dengan tipikal begini. Nah, kira-kira itu. Amsal 31. Nah, ingat baik. Alkitab bilang, kita ini mempelai Kristus. Betul? Nah, dia raja. Kita mempelainya. Dalam kaitannya dengan proyeksi ke depan, ini yang perlu kita uji ulang tentang diri kita. As a woman, as a wife. Nanti ke depan kalau ada yang menikah as a wife, ini karakteristik yang kita harus punya. Amsal 31, ayat 11. Karakteristik yang pertama di ayat 11 itu adalah dapat dipercaya. Sudah? Ayat 12 dan ayat 29 itu menitik beratkan realita begini, berbuat baik. Ayat 13, 16, 24, 27 itu pekerja keras. Ayat 14, 15, 27 juga, saya menyebutnya dengan istilah ahli manajemen dan strategi. Ayat 17, kuat. Ayat 18 dan ayat 19, cekatan. Ayat 20, peduli sama orang kecil.
Ayat 21 memberi rasa aman. Sudah? Ayat 22, 23, 24 itu berdandan dengan satu rapi, tapi yang kedua berdandan dengan kemuliaan. Sudah? Ayat 25, tidak hidup dalam kekhawatiran. Ayat 26, memiliki hikmat dan mengajar. Ayat 26 juga lemah lembut. Ayat 30, takut kepada Tuhan. Jadi coba lihat. Apa yang tadi saya bilang, cek ulang. Apa yang tertulis pada Amsal 31, itu berkaitan erat dengan 4 hal yang tadi saya bilang. Kuat, apa tadi? Rekan kerja, konektor, dan apa tadi? Tiba-tiba saya lupa. Konektor dan sahabat. Gitu. Jadi perhatikan ayat 31, baca aja. Jadi nanti pulang sudah di rumah semua ya. Jadi nanti setelah meeting selesai, coba perhatikan. Sahabat harus dapat dipercaya. Sahabat harus bisa berbuat baik. Perempuan kuat itu perempuan pekerja keras. Betul? Perempuan yang hanya lemah gemulai dan tidak bisa bekerja, tidak cekatan dalam pekerjaan, itu bukan desain Tuhan buat kita. Gitu. Kita didesain sebagai pekerja keras, cekatan, ahli manajemen dan strategi. Nah, itu tuh perempuan. Jadi kalau ditanya, kita nih sebagai perempuan harusnya bagaimana? Tadi, perjanjian lama bilang kuat, konektor, sahabat, rekan kerja, lalu Amsal 31 menitik beratkan beragam karakteristik yang ada. Berarti kan sekarang kita harus cek, kita sedang menempati posisi itu enggak? Kalau kita belum menempati posisi itu, berarti kita harus train ourselves, melatih diri kita begitu rupa, supaya kita bisa memenuhi standar sebagai perempuan-perempuan yang hidup dalam kerajaan Allah. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat tentang realita perempuan dalam perjanjian lama. Ada banyak perempuan hebat dalam perjanjian lama, yang tentu saja saya nggak bisa bahas satu-satu karena keterbatasan waktunya kita. Tapi mari saya angkat perempuan yang satu ini, Hawa. Dalam kaitannya dengan Hawa, Alkitab bilang Hawa itu penolong. 2. Hawa itu diciptakan segambar dengan Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. 3. Hawa itu diciptakan untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Berarti coba lihat, sudah penolong, serupa dan segambar dengan Allah, lalu taklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Bisa lihat kan bahwa perempuan itu begini, hebat. Isi pikir Tuhan tentang perempuan itu hebat. Bayangkan tuh, karakter serupa dengan segambar dengan Tuhan. Kualitas serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti kan ini yang harus kita soroti. Sebagai perempuan, kita nggak bisa tuh cuman kelihatan bagus di luar, appearance, di penampilan luarnya kita aja. Tapi kita harus dikenal sebagai orang-orang yang bagus di luar, bagus di dalam. Cantik di luar, cantik di dalam. Karena dalam kaitannya dengan Hawa, Alkitab bilang dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia juga adalah perempuan yang ada pada posisi hidup dalam kuasa, punya kekuatan. Itu Hawa. Lalu Deborah. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai 5, Alkitab bilang, Deborah itu ada pada status begini, guys. 1, dia nabi. 2, dia hakim. 3, dia istri. Jadi coba lihat. Kita bisa jadi istri, tapi bukan berarti kita nganggur juga. Iya nggak sih? Contoh yang Alkitab ajarkan kepada kita, Deborah. Dia istri, dia nabi, tapi dia juga hakim. Israel itu dipimpin oleh Deborah kira-kira 20 tahun. Bayangkan siapa? Seorang istri, perempuan. Jadi coba lihat, bagaimana Alkitab berupaya menggambarkan bahwa perempuan-perempuan yang hidup di dalam Tuhan punya panggilan adalah perempuan-perempuan
yang teruji dalam kualitas luar, kualitas di dalam, kualitas kepemimpinan, kualitas dari kemampuan berpikir, kualitas dari kemampuan memimpin. Coba lihat itu. Lalu yang lain, Hulda. Hulda itu kisah tentang dia ada di 2 Raja-Raja sama di 2 Tawarik. Siapakah Hulda? Ini yang Alkitab bilang. Hulda itu istri. Tapi Hulda juga nabi. Apa yang dikerjakan oleh Hulda, ini yang Alkitab bilang, mendatangkan perubahan bagi bangsa. Coba lihat, skupnya, daya jangkaunya Hulda, itu bangsa. Daya jangkaunya Deborah, bangsa. Jadi, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, lalu tidak berfungsi seperti Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita, kita akan seperti terang di bawah gantang. Tuhan tidak ciptakan perempuan supaya perempuan bersembunyi di bawah gantang. Tuhan ciptakan perempuan dengan kapasitas hebat di dalam diri perempuan, supaya pada akhirnya perempuan itu bisa ada pada posisi melepaskan pengaruh melalui kekuatan konektor di dalam dia, kekuatan connecting di dalam dia, kekuatan mahir membangun hubungan sosial di dalam dia. Perempuan itu didesain untuk pada akhirnya bisa tuh guys, bisa melepaskan pengaruh sampai kepada skup bangsa. Jadi mari saya dorong teman-teman, jangan berpikir terlalu kecil, jangan bermimpi terlalu kecil. Mimpi itu gratis. Kalau mau mimpi besar sekalian. Karena waktu Tuhan cipta kita, Tuhan kasih buat kita potensi yang besar dan kapasitas yang besar. Kekuatan kita itu bisa menjangkau sampai kepada bangsa. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Itu yang Alkitab bilang, kan? Itu cerita perempuan dalam Perjanjian Lama. Sekarang kalau kalian lihat di kisah perempuan-perempuan dalam Perjanjian Baru, itu juga ada banyak. Tapi saya tidak akan angkat semua nama mereka, saya hanya akan share beberapa saja. Nah, yang pertama adalah Yunias. Yunias itu bukan laki-laki, guys. Yunias itu perempuan. Ada banyak orang tua salah paham, mereka kasih nama anak laki-laki Yunias, gitu. Padahal Yunias itu bukan nama laki-laki. Yunias yang tertulis dalam Alkitab itu nama perempuan. Siapakah Yunias? Roma 16 ayat 7 bilang Yunias itu adalah, lihat ya, rasul yang terpandang. Perempuan yang jawatannya adalah jawatan kerasulan. Jawatan kerasulan atau pelayanan kerasulan, kata Alkitab, adalah pelayanan yang berinteraksi dengan paradigma, mencabut dasar lama dan menanam dasar yang baru. Coba lihat, Yunias itu ada pada posisi rasul yang terpandang, perempuan yang terpandang di zaman itu. Lalu ada lagi Febe. Febe itu kalau dalam Roma pasal 16 ayat 1 sampai 2, Febe itu dikatakan sebagai diaken perempuan di Kengkrea. Diaken hari itu tuh sama dengan gembala perempuan di Kengkrea. Bahkan Eusebius, ahli sejarah, itu berkata Febe itu mengawasi 2 jemaat. Lihat tuh, perempuan mimpin sejak dari zaman lampau. Sejak dalam Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru, Tuhan itu membuka posisi untuk perempuan memimpin. Gitu. Jadi, jangan ada pada posisi nggak bisa apa-apa. Kita nggak didesain untuk ada pada posisi nggak bisa apa-apa. Saya ulang ya, Tuhan itu kasih buat kita kapasitas hebat yang seharusnya kita pakai untuk begini, mengerjakan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Allah dalam kita punya kehidupan. Contoh yang lain, Priscilla. Priscilla itu tertulis di Kisah Rasul pasal 18. Alkitab bilang begini, Priscilla itu gurunya Apolos. Apolos kan rekan pelayanannya Paulus, right? Apolos itu dikenal jago bicara. Tapi tahu nggak, gurunya Apolos itu perempuan, Priscilla.
dan Aquila tentu saja. Tetapi dalam posisi mengajar, Priscilla jauh lebih mahir mengajar. Makanya coba lihat. Lalu Lydia itu di Kisah Rasul 16 juga, Lydia ditulis sebagai pedagang kain ungu dari kota Tiatira, gitu. Siapakah Lydia? Seorang pengusaha perempuan. Orang kaya perempuan, pengusaha perempuan, yang juga adalah dia membuka rumahnya dan mengundang orang datang untuk beribadah di sana. Dia adalah pemimpin di dalam oikos itu. Jadi, coba lihat, perempuan-perempuan dalam Alkitab adalah perempuan-perempuan yang kuat, berpengaruh, bagus dalam hubungan sosial, memimpin. Makanya tadi Alkitab bilang di kitab Mazmur kan, bahwa perempuan itu memang dipersiapkan dari sejak awal untuk terlibat menjadi angkatan perangnya Tuhan. Makanya kalau perempuan gampang menyerah, nah itu bukan kita banget. Perempuan berhenti di tengah jalan, itu bukan kita banget. Perempuan lari dari masalah, nggak mau hadapi proses, nggak mau pikul beban dalam kehidupan. Nah, itu bukan kita banget. Kita nggak didesain untuk itu. Kita di awal itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk betul-betul di masa depan menjadi orang-orang yang berdiri dengan kekuatan ilahi di dalam kita untuk teruji waktu menghadapi proses, tapi juga teruji sebagai pemimpin, tapi juga teruji sebagai perempuan-perempuan yang kuat menghadapi apa saja. Clear ini ya guys? Lalu contoh yang lain, ibu yang terpilih, 2 Yohanes itu mencatatnya. Yohanes menulis surat, lalu di dalam suratnya Yohanes, 2 Yohanes pasal 1, itu ada kalimat begini, ibu yang terpilih. Ibu yang terpilih, kata ibu, dalam bahasa Yunani menggunakan kata kuria. Kuria itu artinya adalah begini, gelar yang sangat dihormati karena memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi, siapapun perempuan itu, Yohanes memanggilnya dengan kata kuria. Ibu. Kuria artinya adalah gelar yang sangat dihormati karena memiliki kekuasaan tertinggi atau ada pada posisi tua-tua. Jadi ini yang Alkitab bilang, perempuan-perempuan dalam perjanjian lama atau perempuan-perempuan dalam perjanjian baru itu perempuan-perempuan terhormat, perempuan-perempuan yang teruji dalam kekuatan, perempuan-perempuan yang sangat wajar kalau mereka ada pada posisi kepemimpinan. Sebab itu adalah desain Tuhan buat kita dan juga rencana Tuhan buat kita sampai kepada masa depan. Dan ingat ini baik, Tuhan itu menciptakan perempuan dalam tahapan awal adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Berarti kalau mau lepaskan pengaruh, mau menjadi orang yang terhormat, mau teruji di dalam kekuatan, mau menjadi orang-orang yang mahir dalam hubungan, begini, perkuat dulu bagian di dalam. Kualitas harus bagus. Cara berpikir harus sangat solid mengakar kepada kebenaran. Supaya nanti pada akhirnya ke depan, nanti lihat aja secara natural. Kita semua akan ada pada posisi itu tuh. Kita nggak akan berupaya untuk promote ourselves. Kita nggak akan berupaya untuk mempromosikan diri sendiri. Selama kita hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, membiarkan firman Tuhan meneropongi cara kita berpikir, lalu kita mengalami perubahan cara berpikir sesuai dengan kebenaran firman Allah, nanti tuh, kebenaran firman itu akan menggiring kita untuk bermain sesuai dengan fungsi, lalu kita akan ada pada posisi yang benar, lalu kita akan dikenal sebagai perempuan-perempuan yang sangat maksimal mengerjakan kehendak Tuhan dalam kerajaan, tapi juga akan dikenal sebagai perempuan-perempuan yang sangat maksimal berfungsi sebagai istri, mama dalam sebuah keluarga. Ingat, Alkitab bilang, kalau toh nanti besok-besok kalian menikah, saya nggak tahu di sini semua belum menikah atau ada yang sudah menikah, I don't know about that. Tapi kalau toh nanti kita menikah, pernikahan kita dan fungsi kita sebagai istri harusnya tidak mengganggu panggilan kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan.
Alkitab bilang ada banyak istri di Alkitab adalah orang-orang yang tetap terfokus untuk mengerjakan kehendak Tuhan, bahkan mereka adalah orang-orang yang melepaskan pengaruh sampai kepada bangsa. Amin. Jadi kalau ditanya, apa sih yang Tuhan mau untuk para perempuan, mulai dari awal sampai kepada masa depan, itu saja. Kita harus dikenal sebagai perempuan-perempuan yang kuat, ahli dalam sebuah hubungan, menjadi sahabat yang baik, menjadi rekan kerja yang baik, mahir di dalam mengatur manajemen dan strategi, orang-orang pintar yang kuat dalam cara berpikir, cekatan, ulet, pekerja keras, punya tujuan, melepaskan pengaruh, bahkan sampai kepada bangsa. Nah, itu yang harus menjadi fokus perhatian kita, lalu putuskan, takut akan Tuhan, jangan keluar dari jalur, nanti kita akan lihat sama-sama bahwa Tuhan pakai kita pada skup bukan cuman di rumah, bukan cuman dalam sebuah komunitas, bukan cuman di sebuah kota, tapi sampai kepada bangsa, sampai kepada bangsa-bangsa. Saya selesai. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Ona yang sudah memberkati kita dengan sharing sungguh luar biasa, di mana kita sebagai perempuan-perempuan harus memiliki paradigma yang baik, bahwa kita diciptakan itu memiliki potensi yang besar untuk menjadi perempuan yang kuat dan harus membawa dampak yang luar biasa bahkan bagi bangsa-bangsa. Saya memperkenalkan kami perempuan-perempuan dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, mungkin ada dengan beberapa alumni kami. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin sesi berikutnya kita buka ruang pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya, mungkin 2 atau 3 penanya, saya persilakan. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya jago menjawab pertanyaan gampang. Jadi kalau mau bertanya, pastikan pertanyaannya gampang. Nanti kalau ada pertanyaan susah, biar host aja yang jawab. Jadi, please, silakan. Shalom Bu, saya Lena Bu. Ya, shalom. Iya, shalom. Saya mau tanya Bu, mengenai ini Bu, agak Isabel itu kan perempuan juga ya Bu ya, cukup berpengaruh juga. Menurut saya sampai mempengaruhi Raja Ahab ya. Ya. Terus sampai kalau kita baca di Wahyu, saya sempat baca di Wahyu, ada yang disebut Isabel sangat mempengaruhi sampai sampai ke akhir zaman, begitu kuatnya ya Bu ya. Iya. Nah itu seperti apa sampai kekuatannya itu, kalau tadi dibahas itu salah satu tujuan Tuhan menciptakan wanita itu di yang kedua ya Bu, yang kuat, terus konektor dia juga. Nah itu Bu, sampai sebegitu pengaruh besarnya itu, kadang-kadang mungkin bisa selip atau gimana Bu, karakternya kan saya lihat cukup kuat sebagai putri raja dan juga istri seorang raja gitu Bu. Ya, jadi Isabel itu lebih kepada spiritnya, gitu. Karena actually kan Isabel udah meninggal juga. Jadi Isabel itu lebih kepada spiritnya, gitu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa apa ya kalau saya boleh bilang, dosa laki-laki adalah membuang tanggung jawab, tidak berfungsi sebagai laki-laki, tidak berfungsi sebagai pemimpin. Itu dosa laki-laki itu. Tapi dosa perempuan yang paling utama adalah berupaya menjadi pemimpin. Itu tuh. Nah, contoh, Adam
Adam itu tidak berfungsi hari itu sebagai laki-laki. Dia harusnya yang mengambil keputusan sejalan dengan pemahaman dia akan kehendak Tuhan tentang jangan makan itu buah. Tetapi waktu Hawa kasih itu buah, dengan pengaruhnya tentu saja eser kenegdo, yang terjadi adalah Adam ambil. Nah, lalu Alkitab bilang bahwa perempuan itu akan berahi terhadap suaminya. Pernah baca ayat itu kan? Nah, orang selalu mengkaitkan kata berahi itu dengan dorongan seksualitas gitu. Padahal pengertian paling utama dari kata berahi di situ adalah perempuan akan berupaya menguasai laki-laki, mendominasi laki-laki, gitu. Berarti berupaya untuk menjadi pemimpin. Nah, itu spiritnya. Isabel, kenapa gini? Kita nggak boleh itu membiarkan spirit itu kuasai kita. So, kalau itu spirit kuasai kita, yang akan terjadi adalah begini. Kita, perempuan, akan sangat dominan, sangat manipulatif, sangat gampang menyihir, sangat gampang memaksakan kehendak kepada siapa saja yang ada di bawah kita. Gitu. Nah, itu adalah awalan dari sebuah kejatuhan besar. Nah, ke depan, sampai kepada kitab Wahyu mencatatnya, apa yang akan terjadi adalah spirit itu akan bekerja. Nah, rupa-rupanya spirit Isabel itu nggak hanya ada pada perempuan. Karena ini adalah spirit, maka spirit itu bekerja atas laki-laki dan atas perempuan. Makanya, ketika orang terjebak dalam dominion, mendominasi, menguasai, menyihir, memanipulasi, apalagi ya, controlling, gitu. Nah, semua yang terjebak pada permainan ini, itu sebenarnya telah dikuasai oleh the spirit itself, gitu. Spirit itu, roh itu. Sehingga pada akhirnya yang akan terjadi adalah roh itu akan mengendalikan siapa saja yang ada di bawah mereka. Sehingga orang-orang yang ada di bawah spirit ini akan menjadi orang-orang yang, sorry, saya harus pakai kalimat ini, menjadi orang-orang seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Bahkan waktu diarahkan untuk mengerjakan apa yang salah, yang menyimpang dari kebenaran, kita akan bisa tuh melakukannya. Kenapa? Karena di bawah controlling of the spirit itself, Jezebel spirit. Jadi roh dari Isabel. Makanya mengapa ini yang saya pikir harus kita pahami dari awal. Selama kita paham kebenaran, lalu kita hidup di dalam kebenaran, roh itu tidak akan kuasai kita. Roh itu bekerja dengan sangat mudah di dalam kita, karena kita perempuan. Kita punya kecenderungan kejatuhan besar adalah berupaya untuk menguasai segala sesuatu. Itu kita banget. Makanya tadi saya bilang, sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran, supaya pada akhirnya spirit itu nggak kuasai kita. So, kalau spirit itu kuasai kita, kasihan di suaminya kita. Kasihan di anak-anaknya kita, kasihan pada orang-orang yang ada di dalam kepemimpinannya kita. Saya kasih contoh. Ada satu perempuan yang saya kenal. Itu spirit banget itu kalau dalam proyeksi berpikir saya, dia sangat dikuasai oleh itu spirit. Sehingga pada akhirnya atas keputusannya, anak-anaknya tidak bersekolah. Anak-anaknya yang rugi karena telah beranjak besar. Atas keputusannya, suaminya itu tidak boleh berinteraksi dengan siapapun kecuali dengan dia. Perempuan yang lain nggak boleh kecuali dengan dia. Sampai pada akhirnya terjadi pemberontakan-pemberontakan dalam rumah. Nah, ketika perempuan tidak mengambil posisi yang benar dan tidak berfungsi dengan benar, perempuan gampang sekali dikuasai oleh spirit ini. Kalau spirit ini berkuasa atas kita, lalu kita hidup di dalamnya, yang akan terjadi adalah hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya pasti rusak. Begitu. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kaitannya dengan kitab Wahyu, itu spirit yang bekerja atas manusia. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, kira-kira itu dari saya. Oke, Bu. Jadi berarti dia kebablasan kuatnya, Bu, ya?
sampai mendominan, maksudnya kecenderungan perempuan untuk mendominan dari kutub atau dari kejadian waktu di kitab Kejadian itu ya Bu ya? Iya, itu realita tuh yang kita sebagai perempuan perlu sangat waspada dengan itu. Makanya kan begini, kita semua sudah dewasa, perempuan itu sekarang ini kayak iklan-iklan kan, bahkan keramik pun iklannya perempuan. Perempuan itu dipakai untuk melepaskan pengaruh, dan terbanyak pada iklan-iklan yang ada, perempuan itu dipakai dengan menggunakan tubuh, memanipulasi berita dengan menggunakan apa saja pada tubuh, supaya pada akhirnya bisa mempengaruhi orang untuk membeli. Iklan itu terbanyak itu biasanya isinya adalah perempuan yang kulitnya putih, badannya tipis kayak papan, tipis banget gitu. Kemudian rambutnya harus lurus dan biasanya panjang. Nah, itu kan konsep yang dibangun. Karena konsep itu yang dibangun adalah perempuan-perempuan model begini, itu gampang sekali mempengaruhi laki-laki untuk membeli produk yang kita jual. Nah, jadi dalam praktek-praktek nyata hidup tiap-tiap hari, kita itu bertemu kok dengan realita itu. Makanya kenapa kita perlu sangat was-was dengan keadaan begini. Saya berupaya memakai diri saya untuk memanipulasi nggak? Gitu. Sebab perempuan yang terjebak pada spirit Isabel adalah perempuan yang gampang sekali manipulasi orang. Sihir orang, mendominasi orang gitu. Nah, kita harus hati-hati. Makanya tadi saya bilang, hiduplah benar, takutlah akan Allah, jauhi kejahatan, supaya kita berfungsi dan kita berjalan pada track, on the track. Oke, makasih Bu. Ya, pleasure. Oke, yang berikutnya ada pertanyaan via chat dari Kak Marulita. Bagaimana pandangan Ibu dengan beberapa budaya di Indonesia yang meletakkan posisi perempuan sebagai masyarakat kelas 2 dalam kaitannya dengan desain alat terhadap perempuan itu sendiri seperti yang tadi Ibu jelaskan. Jikalau mereka menjadi pemimpin atau orang yang berdampak dan suami mereka tidak berfungsi dengan baik, mereka bisa dianggap. Bagaimana seorang perempuan menghadapi dilema seperti ini? Dilema dengan budaya yang terjadi. Contohnya kasus perempuan di Bali, dalam masyarakat Bali. Mungkin Ibu. Ya, jadi begini. Budaya itu manusia yang menciptakannya. Sekarang tinggal kita memilih. Kalau budaya mengajarkan bahwa perempuan adalah tergantung kita memilihnya apa yang mau kita percaya. Kita mempercayai budaya yang diyakini oleh masyarakat bahwa perempuan kelas 2, atau kita mau mempercayai budaya yang diajarkan dalam kerajaan Allah bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki. Itu ada tertulis itu di dalam Perjanjian Baru. Sebab di dalam Tuhan tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Jadi artinya posisi laki-laki dan perempuan sama. Kecuali dalam rumah tangga. Laki-laki adalah kepala, so istri harus submit kepada laki-laki. Itu saja perbedaannya. Tetapi dalam fungsi kita sebagai perempuan itself, sebagai gender perempuan, kita itu sama posisinya dengan laki-laki. Tentu saja berbeda fungsi, sebab kayak contoh, laki-laki tidak menstruasi, kita menstruasi. Itu beda di area-area tertentu, tetapi dalam sebuah pencapaian, kita tuh sama seperti laki-laki bisa capai apa aja, kita bisa capai apa saja. Dulu saya tinggal di salah satu unreached people group di Bali. Saya tahu betul bagaimana perempuan Bali hidup. Sebab saya tinggal bersama-sama dengan mereka, sampai di suku itu Injil bisa masuk, kemudian komunitas orang percaya terbangun, baru saya pindah ke suku yang lain.
Dulu pelayanan pertama saya adalah pelayanan menjangkau unreached people group, kelompok suku bangsa yang terabaikan. Jadi saya masuk ke suku yang orang Kristen nggak ada, dan Injil nggak pernah masuk di situ. Nah, saya masuk di situ, saya hidup bersama-sama dengan masyarakat di situ, sampai ada peluang. Baru kemudian saya bisa beritakan Injil, lalu sudah, komunitas orang percaya terbangun, saya pindah suku. Nah, saya kenal banget bagaimana perempuan-perempuan Bali hidup. Tapi begini, itu adalah budaya yang memang turun dari generasi ke generasi. Tinggal sekarang bagaimana perempuan-perempuan ini bertemu aja tuh dengan kebenaran. Kalau mereka bertemu dengan kebenaran dan memahami hakikat perempuan yang sebenarnya, banyak perempuan-perempuan Bali yang saya kenal itu perempuan-perempuan hebat. Menjadi pemimpin di perusahaan mereka, menjadi pemimpin di hotel berbintang 5, menjadi pemimpin di lembaga swadaya masyarakat. Banyak perempuan Bali hebat yang setelah dalam proses hidup mereka memahami betul bahwa ternyata ada potensi dan kapasitas baik yang Tuhan telah taruh di dalam diri mereka sehingga mereka bisa berfungsi. Nah, tentang mereka punya posisi juga sebagai istri, setahu saya teman-teman saya yang menempati posisi-posisi, kata saya, posisi-posisi hebat di bidangnya mereka, sampai sejauh ini tidak ada masalah. Mereka di luar adalah pemimpin, tapi waktu mereka masuk ke dalam rumah, mereka kembali mengambil peran sebagai seorang istri dan mama di rumah. Nah, kendala yang kemudian terjadi adalah karena mereka terbiasa memimpin di luar, kendala yang sering terjadi adalah begini, waktu mereka menikah dengan suami yang tidak memahami potensi dalam diri mereka. Nah, rata-rata ketika kita menikah dengan suami yang tidak tahu kita siapa, tidak tahu panggilan Tuhan di dalam kita, tidak tahu kapasitasnya Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita, lalu kemudian waktu kita menikah, kita berfungsi dengan sangat maksimal. Nah, suami-suami model begini, itu akan menjadi begini, akan memulai konflik di dalam rumah tangga. Nah, masalahnya kan sekarang begini, kita udah menikah. Jadi mau nggak mau, kita sebagai perempuan yang harus berpikir keras tentang bagaimana memposisikan diri dengan baik, supaya pada akhirnya suami di dalam rumah tidak merasa terancam. Teori gampang, praktek susah. Makanya dibutuhkan hikmat untuk bisa memposisikan diri dengan benar. Saya bersyukur pada Tuhan, suami saya sejak dari awal udah paham betul apa panggilan Tuhan untuk saya secara pribadi. Dulu sebelum menikah, permainan kami adalah salah satunya kami menyebutnya dengan istilah playing if, bermain bagaimana jika. Salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada suami saya waktu itu dalam permainan playing if adalah, nanti kalau sudah menikah, saya boleh tetap pelayanan sejauh mana Tuhan bawa saya, atau nanti kalau sudah menikah, saya berhenti pelayanan dan cuma jadi ibu rumah tangga, ngurusin rumah tangga aja. Nah, hari itu suami saya jawab, saya kenal kamu sebagai hamba Tuhan, gitu. Orang yang dedikasi hidup kerjakan Tuhan punya kehendak. Jadi nanti setelah menikah, kamu bebas kerjakan Tuhan punya kehendak dalam hidup, saya tidak akan intervensi apapun. Dan puji Tuhan sampai hari ini suami saya pegang kata-kata suami saya. Makanya sampai hari ini saya bisa bisa beraktivitas, lakukan pelayanan apa saja. 2, saya punya yayasan yang saya pimpin. 3, saya punya usaha yang saya juga ada pada posisi pemimpin. Di bawah saya punya karyawan. Tapi waktu saya pulang ke rumah, saya memposisikan diri sebagai istri. Orang yang kalau suami saya udah lihat, misalnya, saya sakit, suami saya bilang, pelayanannya dibatalkan aja. Saya nggak bantah. Saya batalkan pelayanan karena masalah fisik saya nggak bisa. Gitu. Jadi, memposisikan diri sebagai orang yang begini, mendengarkan apa yang suami bilang. Tentu saja suaminya kita adalah suami yang juga harusnya takut kepada Tuhan, supaya bisa support kita menjadi maksimal sebagai perempuan dan istri.
Bagaimana dengan rumah tangga yang suaminya tidak memberi support? Nah, itu yang tadi saya bilang. Istri harus putar otak untuk bagaimana memposisikan diri dengan benar supaya rumah tangga terjaga. Tapi bagaimana apabila di dalam rumah tangga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saya secara pribadi menangani sekian tahun saya terlibat dalam pelayanan. Saya terlibat juga dalam kasus-kasus keperempuanan gitu. Perempuan-perempuan yang mengalami KDRT sampai kepada titik terancam nyawa, saya akan bekerja sama dengan lembaga hukum untuk menolong mereka dimerdekakan dari hubungan dalam rumah tangga yang sudah jelas dan terbukti bahwa ini sudah masuk kepada pelanggaran hukum mengancam nyawa itu. Tetapi selama tidak ada kaitannya dengan ancaman nyawa, saya selalu encourage perempuan untuk coba minta hikmat dari Tuhan, latihlah diri begitu rupa, supaya kita bisa menjadi perempuan yang melepaskan pengaruh begitu rupa dalam rumah, sehingga suami bisa mengalami perubahan one day at a time. Bagaimana dengan struktur masyarakatnya kita? Saya pikir pemberdayaan perempuan perlu diajarkan berkali-kali, perlu dikerjakan berkali-kali di tengah-tengah kita punya masyarakat, supaya pada akhirnya masyarakat kita secara khusus kaum perempuan menjadi cerdas dan tajam. Kita tidak memberi diri kita menyetujui paham feminis, tapi kita memberi diri kita menyetujui desain Tuhan buat kita. Nah, desain ini harus kita ajarkan kepada banyak perempuan supaya mereka kembali menemukan diri mereka sebagai orang-orang yang berfungsi maksimal untuk mengerjakan apa yang mereka bisa maksimal di dalam kehidupannya mereka. Kira-kira itu dari saya. Saya berharap apa yang saya komunikasikan bisa sedikit banyak memberikan sebuah pandangan yang bisa disetujui. Saya kembalikan kepada host. Thank you. Oke, tadi sekitar ada satu lagi pertanyaan tapi sudah terjawab dengan penjelasan Ibu. Terima kasih Bu. Tadi saya dapat arahan dari Ketua Senat kita, katanya selesai tanya jawab langsung minta Ibu untuk tutup dalam doa. Baik. Ya, baik kalau gitu. Berarti kita langsung doa saja? Ya. Oke. Lalu sebelum doa, saya mau minta maaf karena saya harus pindah ke meeting yang lain. Jadi setelah selesai berdoa, saya langsung leave, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, karena setelah doa ada beberapa pengumuman untuk peserta anggota saja. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan. Supaya pada akhirnya kami akan dikenal sebagai perempuan-perempuan yang memberikan pengaruh kepada rumah tangga atau bahkan kepada komunitas, bahkan kepada bangsa di mana kami tinggal. Kiranya nama Tuhan dihormati oleh banyak orang waktu kami hidup di dalam Tuhan dan berfungsi maksimal sesuai dengan Tuhan punya rancangan dan rencana dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah kami dikenal sebagai perempuan-perempuan yang tajam, perempuan-perempuan yang takut kepada Tuhan, teruji dalam kualitas kehidupan, berkarakter seperti Kristus. Urapi kami supaya apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan itu membawa pengaruh hebat, membawa pengaruh yang mendatangkan perubahan bagi kehidupan orang lain. Saya berdoa kepada semua saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada kami masing-masing, supaya kami betul-betul menjadi perempuan seperti yang Tuhan mau kami jadi. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, seumur hidup biarlah kami berhasil taat kepada firman Tuhan. Waktu kami taat kiranya, Tuhan memberkati kami, turun-temurun. Tuhan membuat kami berhasil. Perjalanan hidup kami dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan, keberhasilan dan keberuntungan, supaya pada akhirnya, waktu kami ada pada posisi benar, ada banyak orang yang Tuhan pakai kami untuk bisa menolong mereka.
Rahmat-Mu menyertai kami seterusnya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, saudara-saudara. Saya pamit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Oke, shalom semuanya. Sedikit pengumuman untuk pertemuan Women Community kita. Nanti akan diinfokan pertemuannya pada hari apa lagi. Dan terima kasih bagi teman-teman kita sekitaran 50-an orang tadi yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara kita. Biarlah dalam keadaan seperti ini kita tetap sama-sama diberkati oleh kebenaran bahkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi ada arahan dari panitia Women Community supaya teman-teman boleh nyalain kameranya, katanya biar bisa di screenshot, biar bisa difoto sekali untuk mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Teman-teman boleh nyalain kameranya. Oke. Yang tersisa aja ya ini. Sudah, siapa yang kasih apa-apa ini? Saya kasih apa-apa, siapa yang foto? Tadi dari panitia yang bilang. Kalau begitu Kak Esther Dubu, kalau begitu Kak Esther. Kak Esther Dubu bisa tolong. Ya. 1. Halo Kak Esther, sudah siap? Biar kami senyum. Oke, semuanya siap ya? 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima See you. kasih. Thank you. See you. Yesus berkati.